mengatasi segala nama. Yesus Tuhan, ya disalibkan untuk gantikanku. Yesus Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku. Gelap sirna di dalam terangnya. Shalom Jemaat IGF Kudus dimanapun kita semua berada. Biarlah pagi hari ini mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Dan kita nyatakan bahwa Dia Yesus Kristus Tuhan atas segala Allah. Amin. Sekarang waktunya ku bangkit dan berjalan menuju panggilan, menghadap ke depan. Ku tak dapat diam, jiwaku bersuka. Marilah bersatu bukakan firman-Nya, bersama berlari sampai ke tujuan. Menari memuji, jiwa diselamatkan. Tak ada yang dapat memadamkan semangat api yang menyala. Ku ceritakan kebesaran-Mu. Seluruh bumi mendengar Yesuslah Tuhan yang bangkit dan hidup. Bangsa-bangsa mengaku. Sampai seluruh bumi mendengar Yesuslah Tuhan yang bangkit dan hidup. Bangsa-bangsa mengaku. Sampai seluruh bumi mendengar Yesuslah Tuhan yang bangkit dan hidup. Bangsa-bangsa mengaku kebesaran-Mu.
Di saat Roh Kudus bekerja, perkara dahsyat Allah lakukan. Yang sakit akan disembuhkan, yang miskin akan diberkaya, yang terbelenggu Dia bebaskan, hati yang duka dihidupkannya. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan mujizatmu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat. Bila Roh Allah hadir sekarang, mujizat pastikan terjadi. Di saat Roh Kudus bekerja, perkara dahsyat Allah lakukan. Yang sakit akan disembuhkan, yang miskin akan diberkaya, yang terbelenggu Dia bebaskan, hati yang duka dihidupkannya. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan mujizatmu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan mujizatmu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya dalam hidup setiap kita. Percaya bahwa mujizat ada dalam hidup setiap kita. Ketika kita percaya bahwa Dia Yesus, Dia yang akan memberikan mujizat dalam kehidupan setiap kita. Mari bawa hatimu, mari bawa hidupmu pagi hari ini dengan segenap hatimu.
kita nyatakan. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan mujizatmu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan mujizat-Mu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, senang menjumpai semua saudara dimanapun saudara berada. Saya percaya Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita. Dalam minggu-minggu ini kita belajar bagaimana kita dapat mengalami bounce back. Kita kembali bangkit, kembali bangun. Bahwa penderitaan itu adalah realita yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Yang justru penderitaan oleh karena Anda berbuat baik, melakukan apa yang benar, adalah proses yang dipakai Tuhan untuk mempersiapkan kita, memperlengkapi kita. Di balik penderitaan ada kebahagiaan. Di balik penderitaan ada berkat-berkat yang besar. Bahkan hal-hal besar yang dicapai oleh setiap saya dan saudara, oleh tokoh-tokoh Alkitab, oleh orang-orang percaya yang mungkin Anda telah saksikan, dilalui dengan proses yang kita namakan penderitaan. Hari ini kita juga akan belajar bagaimana kita terus mengalami kebangkitan. Karena Alkitab mengatakan dalam Amsal 24 ayat yang ke-16, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jadi sebagai orang benar, marilah kita percaya bahwa apapun penderitaan dan kesulitan yang sedang kita hadapi, mari kita berpikir bahwa semua itu sedang memproses kita, sedang mempersiapkan kita, sedang memperlengkapi kita untuk menjadi orang-orang yang melihat berkat besar, kebahagiaan besar di balik semuanya itu. Sebelum saya lanjut, saya mau ingatkan kepada saudara semua bahwa minggu pertama bulan Juni nanti kita FJF Kudus akan melakukan ibadah secara onsite dan online. Ya, minggu pertama sekali lagi bulan Juni kita akan melakukan ibadah perdana secara onsite, tentu dengan menerapkan protokol kesehatan yang nanti kami akan sampaikan bagaimana saudara bisa beribadah secara onsite. Ya, sederhananya adalah begini, saudara dapat mengikuti ibadah online dari rumah yang mungkin sedang dalam kondisi kesehatan yang kurang baik, ya sedang dalam keadaan yang sakit. Kami mengharapkan Anda untuk tetap beribadah ya dari rumah-rumah saudara secara online di YouTube channel
AMZ Kudus setiap minggu jam 8 pagi mulai bulan Juni besok. Doakan semua persiapan dari leaders dan volunteers agar semua persiapan boleh diberkati oleh Tuhan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan berkati akan firman Tuhan yang akan kami dengar. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga apa yang kami dengar sungguh-sungguh memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebagaimana ayat yang kita baca tadi dalam Amsal 24 ayat yang ke-16 yang mengatakan sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Saudara, saya mempercayai ini ya, seberapa banyak pun Anda mengalami apa yang namanya penderitaan yang seakan-akan sedang menjatuhkanmu, sedang menjatuhkan usahamu, menjatuhkan pekerjaanmu. Anda seakan-akan ada di posisi terbawah dalam kehidupan ini. Namun Alkitab mengatakan bahwa 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Ya, katakan bersama-sama dengan saya, ia bangun kembali. Akan jadi seperti apa Anda ketika ada dalam penderitaan, tentu bergantung kepada apa yang kau pikirkan, apa yang kau lakukan dalam kehidupan ini pada saat itu sedang terjadi. Ada kisah yang menarik menurut saya kalau Anda buka di dalam firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 1 sampai yang ke-53. Sebenarnya ini kisah tentang kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga. Saat ini kita ada di masa di mana setiap orang percaya menanti-nantikan datangnya penolong itu, Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan. Tidak dijanjikan itu berapa hari kemudian Roh Kudus datang, ya penolong itu datang. Tapi Yesus berpesan mereka harus menunggu ya penolong itu datang. Dan Anda tahu sama-sama bahwa Alkitab mengatakan Roh Kudus dicurahkan, dikisahkan dalam kisah 1 dan kisah pasal yang kedua. Nah, tapi yang menarik bagi saya adalah ini. Kenapa kita mempercayai bahwa saat Anda sedang ada dalam penderitaan, saat Anda ada dalam kesulitan, kenapa kita harus mempercayai bahwa itu adalah kesempatan di mana kita akan bounce back. Kita bisa kembali bangun, kita bisa kembali bangkit. Bahkan justru kita akan menjadi orang-orang yang jauh lebih berdampak, jauh lebih efektif, jauh lebih luar biasa kehidupannya. Nah, sebelum Yesus naik ke surga, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang menarik bagi saya untuk menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa betapa ketika dia naik ke surga, ya pesan-pesan ini menjadi sebuah kekuatan bagi saya secara pribadi untuk mempercayai bahwa sekali lagi seberapa banyak hal yang sedang menyulitkanmu hari ini tidaklah akan membuat engkau kehilangan sebuah tujuan dari sebuah penderitaan, bahwa sebenarnya engkau sedang dipersiapkan Tuhan, sedang diperlengkapi Tuhan. Bahwa setelah penderitaan itu engkau lewati, engkau selesaikan, engkau akan mendapatkan berkat yang besar, kebahagiaan yang besar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-45, Anda tahu bersama-sama bahwa sebelum Yesus mati di kayu salib, ada penderitaan yang mengikuti ya kematian Yesus di kayu salib. Anda tahu semua ceritanya di Alkitab. Yesus telah berpesan kepada murid-muridnya bahwa dia akan disiksa, dia akan mati, kemudian dia akan bangkit di hari yang ketiga. Ya, sampai 3 kali Yesus mengatakan itu kepada murid-muridnya. Namun kita tahu bahwa pada waktu Yesus ditangkap, pada waktu Yesus dalam proses penyalipan, dan pada waktu Yesus dikubur, kemana murid-muridnya? Mereka bersembunyi, mereka melarikan diri, kehilangan pengharapan, kehilangan tujuan, diliputi oleh kekhawatiran, diliputi oleh ketakutan. Bahkan yang menarik ketika Yesus bangkit, ada Maria Magdalena yang datang
ke kubur Yesus, mendapati kuburnya kosong. Maria Magdalena berkata bahwa mayat Yesus dicuri. Harusnya kalau mereka mengingat akan kata-kata Yesus sebelum Yesus mati di kayu salib, ya bahwa dia akan mati menanggung segala penderitaan, menanggung dosa, dan kemudian bangkit di hari ketiga. Harusnya ketika Maria sampai ke kuburan, wow, Yesus sudah bangkit. Benar apa yang dikatakan Yesus. Namun Anda tahu Maria berkata bahwa mayat Yesus dicuri. Dia katakan kepada murid-murid yang lain, dan kemudian Petrus dan murid-murid yang lain datang ya ke kuburan tersebut, dan mereka mempercayai apa yang mereka percaya. Bukan kepada kebangkitan Yesus, tapi mereka percaya apa kata Maria Magdalena bahwa mayat Yesus dicuri. Ya, Alkitab mengatakan dalam Lukas 24 ayat yang ke-45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi rupanya ada persoalan di situ. Pikiran mereka tidak dapat memahami, tidak dapat mengerti ya bahkan apa yang dikatakan Yesus sebelum dia disalibkan. Bahkan sampai Yesus dibangkitkan, berjumpa dengan mereka, mereka belum memahami. Jadi mereka masih tinggal dalam pikiran bertanya-tanya, apakah benar Yesus bangkit? Apakah benar yang dia katakan itu terjadi? Apakah yang menjumpai mereka itu adalah Yesus? Masalahnya adalah pikiran mereka tertutup. Sehingga ayat 45 mengatakan ia membuka pikiran mereka. Sehingga mereka mengerti kitab suci. Kalau Anda baca dalam Yohanes 20 ayat 9, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Jadi selama itu, sebelum pikiran mereka dibuka, mereka nggak paham, mereka nggak mengerti. Waktu baca ini, saya jadi bertanya, jangan-jangan kita banyak mendengarkan firman Tuhan, banyak mendengarkan kabar baik, tapi pikiran kita masih tertutup. Saya berdoa hari ini, hal yang pertama, kenapa Anda bisa bangkit kembali? Kenapa Anda bisa mengalami apa yang namanya bounce back? Hal yang mungkin menyedihkan, hal yang membawa penderitaan dipakai Tuhan untuk membuat engkau bangkit kembali. Melenting jauh lebih tinggi. Apa yang bisa menjamin itu? Pada waktu Yesus menjumpai murid-muridnya, yang Yesus lakukan adalah membuka pikiran mereka yang tertutup. Apa yang menutup pikiran mereka? Apa yang membuat mereka tidak mengerti? Apa yang membuat mereka tidak bisa melihat ya perbuatan keajaiban Tuhan Yesus yang bangkit, yang menang dari maut? Menarik sekali. Pertanyaan datang kepada kita semua hari ini. Apa yang membuat engkau tidak dapat bisa melihat bahwa ada berkat besar, ada kebahagiaan besar di balik semua penderitaan yang mungkin hari ini sedang engkau hadapi? Mungkin pikiran kita selama ini lebih didominasi oleh apa kata orang, apa kata dunia, apa kata setan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Yesus membuka pikiran mereka? Pikiran adalah medan pertempuran, medan peperangan. Apa yang mendominasi itulah yang akan mempengaruhi pikiran. Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Ini sudah menggambarkan tentang bagaimana kondisi pikiran yang mempengaruhi hati. Ketika pikiranmu diisi oleh informasi yang tidak datangnya daripada kebenaran, kemudian informasi itu jauh melebihi dari kebenaran yang seharusnya mendominasi pikiranmu, maka hatimu dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan sesuai apa yang kau pikirkan. Ya, masih ingat dalam kitab Bilangan 13 ketika 12 pengintai diutus Musa untuk mengintai tanah perjanjian. 10
Dan dua punya informasi yang berbeda, walaupun apa yang mereka lihat sama persis. Mereka bawa buah-buah yang sama persis. Melihat orang yang sama persis. Melihat tanah kota yang sama persis. Tapi 10 orang memaknai apa yang mereka lihat dengan cara pandang sendiri. Mereka menganggap orang-orang yang ada di Kanaan adalah para raksasa, kota-kota bertembok yang mereka perbandingkan bahwa mereka raksasa, ya orang-orang yang di Kanaan maksudnya, dan mereka ini adalah belalang. Mereka sedang mengatakan bahwa musuh kita akan memakan kita karena mereka memakan penduduk yang ada di Kanaan. Tapi 2 orang, Yosua dan Kaleb, mengatakan no. Allah kita jauh lebih besar, kita akan dapat mengalahkan mereka. Apa yang membuat 10 orang dan 2 orang ini berbeda? Pikiran. Bagi 10 orang yang mendominasi pikiran mereka adalah mereka raksasa, kotanya mereka berkubu, kita gak mungkin menang, kita gak mungkin bisa menduduki tanah tersebut. Yosua dan Kaleb mengisi pikiran mereka dengan Tuhan yang besar yang sudah menolong mereka. Yang telah membuat mereka melalui padang gurun, melihat begitu banyak mujizat di padang gurun. Sementara yang 10 orang mengisi pikiran mereka dengan orang Kanaan yang besar, kota mereka berkubu, kita nggak mungkin bisa mengalahkan mereka. Jadi peperangan di pikiran sedang terjadi kepada 12 pengintai, dan yang 2 memenangkan pertempuran dalam pikiran mereka dengan berkata Tuhan jauh lebih besar. 10 orang mengatakan orang-orang Kanaan jauh lebih besar, kita nggak mungkin masuk ke sana. Bapak Ibu kasih Tuhan, sekali lagi, ya pikiran adalah tempat peperangan. Dan Anda harus menang dari pertempuran tersebut. Jika kebenaran firman Tuhan yang mendominasi, maka kita akan punya kemampuan untuk dapat membedakan. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Paulus sudah mengatakan bahwa betapa berbahayanya ketika pikiranmu tidak mengalami apa yang namanya perubahan. Paulus sudah mengatakan betapa berbahayanya pikiranmu ketika engkau enggak mengalami apa yang namanya pembaharuan. Yang dimana pikiran lama diisi oleh pikiran Kristus. Di mana cara hidup yang lama diisi oleh cara hidup yang baru sesuai dengan firman Tuhan. Perubahan dalam tindakan dimulai dari perubahan dalam pikiran. Hari ini, kalau engkau adalah orang-orang yang percaya kepada kekuatan kuasa Tuhan, yang percaya bahwa engkau dapat mengalami kebangkitan kembali, apapun situasimu hari ini, biarkan pikiranmu dijamah oleh Tuhan, diubah oleh Tuhan. Karena Yesus membuka pikiran murid-muridnya, sehingga mereka dapat memahami apa yang sedang terjadi. Saya juga berdoa, Tuhan membuka pikiranmu hari ini, sehingga engkau dapat memahami bahwa segala kejadian yang sulit sekalipun adalah saat-saat di mana engkau justru percaya ada berkat besar di balik segala macam penderitaan apapun. Ingat ini, dalam menghadapi penderitaan, seringkali kita berfokus kepada diri kita sendiri. Saya bisa enggak ya? Saya mampu enggak ya? Anda mulai lihat apa yang kau punya, apa yang kau miliki, apa pengalamanmu, kemudian bandingkan dengan apa yang kau hadapi. Anda menganggap Anda terlalu kecil, enggak bisa. Kita berfokus kepada keadaan yang menekan. Sudah fokus kepada diri sendiri, kemudian fokus kepada keadaan yang menekan, alias Anda fokus kepada musuh. Sehingga lupa bahwa kita memiliki Allah yang sanggup, Allah yang besar, Allah yang telah banyak berbuat kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Allah yang sering menuntun kita melewati lembah-lembah kekelaman dalam sepanjang hidup kita. Fokus kepada panas Allah, fokus kepada diri sendiri, membuat engkau tidak dapat melangkah menghadapi persoalan. Tapi fokus kepada Allah yang besar, fokus kepada
tuntunan Dia yang sudah menuntun kita melewati begitu banyak lembah kekelaman, sehingga kita mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hari-hari hidup kita, akan membuat engkau dapat melangkah maju. Karena Anda tahu, kalau orang lain ditolong, Anda juga ditolong Tuhan. Kalau hari kemarin saya ditolong, saya juga akan ditolong hari ini. Bentuk pertolongan Tuhan bisa berbeda-beda. Tapi yang terpenting adalah Tuhan tidak pernah berhenti dalam memberikan pertolongan kepada kita orang-orang percaya. Sehingga ketika kita fokus kepada Allah yang besar dan mengingat segala perbuatan besar Tuhan dalam hidup kita, dalam keluargamu, dalam pekerjaan dan usahamu, maka kita dapat menghadapi penderitaan dengan tangguh dan fokus kepada kehendak Tuhan yang dimana Dia mau Anda mengalami kemenangan dalam situasi penderitaan. Yang Dia mau Anda dewasa dengan adanya penderitaan. Yang Dia mau Anda kuat dan semakin kuat di dalam Dia. Hal yang kedua pada pagi hari ini adalah setelah Dia membuka pikiran mereka. Dan juga saya percaya hari ini Tuhan sedang membuka pikiranmu yang mungkin dikuasai oleh ketakutan, dikuasai oleh kekhawatiran. Hari ini Anda izinkan bahwa firman Tuhan yang menguasai pikiranmu. Karena apa yang ada di pikiranmu, itulah yang akan mengisi hatimu. Apa yang ada di hatimu, itulah yang akan terpancar lewat apa yang kau katakan dan lewat apa yang kau lakukan. Yang kedua dalam kisah ketika Yesus akan naik ke surga, dalam ayat yang ke-50 dalam Lukas 24. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Saudara, bisakah Yesus pergi tanpa memberitahu mereka? Bisakah Yesus diam-diam dan kemudian naik ke surga? Menurut saya bisa. Namun poin saya adalah, Yesus tidak berpisah dengan mereka secara diam-diam. Tapi Dia membawa mereka. Kata membawa mereka keluar sampai ke dekat Betania sangat berkesan bagi saya. Bahwa saat-saat Dia akan naik ke surga, berpisah dengan mereka, artinya mereka gak akan bisa lagi melihat Yesus. Bukankah pada waktu Yesus berpisah dengan mereka, pada waktu Yesus disalibkan, mereka begitu takut? Mereka seperti domba yang kehilangan gembala, yang bersembunyi. Tapi pada waktu Yesus membawa mereka, yang telah membuka pikiran mereka, saya melihat ada perbedaan yang begitu luar biasa dari murid-muridnya. Mereka orang berbeda. Apalagi di poin yang kedua, kenapa kita akan mengalami kebangkitan kembali. Ada kata-kata ini. Yesus membawa dan memberkati mereka. Bagi saya berbicara seperti tindakan seorang gembala yang baik yang digambarkan di Mazmur pasal yang ke-23. Yang membawa ke rumput yang hijau, membawa ke air yang tenang. Walau lewat lembah kekelaman, tapi tidak takut. Karena gada dan tongkat gembala yang baik menghibur. Hari ini, hal ini datang kepada semua kita. Tindakan membawa dan memberkati menurut saya tidak berhenti pada waktu Yesus naik ke surga. Tapi tindakan membawa dan memberkati adalah hal yang dilakukan Yesus senantiasa dalam kehidupan kita. Tidak berhenti di hari yang kemarin, bahkan tidak berhenti di hari ini. Tapi sepanjang kita hidup sebagai orang percaya di muka bumi ini, gembala yang baik akan terus membawa kita dan memberkati kita. Percayakah engkau akan hal ini? Dalam situasi penderitaan, dalam situasi kesulitan,
Ya, kenapa Anda percaya Anda akan mengalami kebangkitan kembali, dan kenapa Anda harus percaya Anda bisa melewati itu dan mempersiapkanmu dan membuat Anda melihat kebahagiaan dan berkat besar. Karena ingat, Yesus membawamu, memberkatimu setiap saat. Gambarkan ini dalam kehidupanmu dan dalam situasimu. Dalam engkau sedang menghadapi hari-hari buruk, hari-hari sulit, ada Yesus di situ. Ada Yesus hadir di situ, di situasimu, yang seperti gembala yang baik yang sedang memimpinmu, yang sedang menyertaimu, yang sedang membawamu. Taruh di pikiranmu, mengikut Yesus bukan berarti tidak ada lembah kekelaman, tidak ada gunung-gunung kehidupan. Tapi mengikut Yesus berbicara tentang penyertaan yang sempurna, sumber kekuatan yang dapat memberi kau kekuatan kalau engkau sedang ada di dalam lembah dan sedang mendaki gunung-gunung kehidupan. Saya sangat diberkati dengan kata-kata Yesus membawa mereka dan memberkati mereka. Dan pada waktu dia naik ke surga, pada waktu sementara dia memberkati mereka. Jadi ingat baik-baik ini sekali lagi teman-teman semua. Dimanapun engkau berada, Yesus ada bersama denganmu. Sedang memberkatimu. Ya. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Wow. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi setelah Yesus membawa dan memberkati mereka? Ini yang saya bilang, yang Yesus lakukan sebelum dia naik ke surga dengan membuka pikiran mereka dan membawa serta memberkati mereka, mengubah kehidupan murid-muridnya. Ingat saya bilang tadi, waktu Yesus disalib, dikuburkan, kemana murid-murid? Takut, lari, gak percaya akan semua itu bisa terjadi. Tapi pada waktu Yesus naik ke surga dan mata kepala mereka menyaksikan itu, apa yang terjadi kepada mereka? Ini yang saya bilang, mereka mengalami apa yang namanya bounce back. Mereka bangkit, semangat mereka bangkit. Ini kata Alkitab, Lukas 24 ayat yang ke-52. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Lihat, mereka lihat guru mereka, Tuhan mereka, Yesus Kristus berpisah naik ke surga. Yang tentu dia berjanji akan datang kembali, menyediakan tempat bagi semua kita. Dan memberi tugas kepada mereka untuk menjadi saksi tentang semua apa yang telah mereka saksikan, apa yang mereka lihat. Anda bisa baca dalam Kisah Rasul pasal 1, pasal 2, dan selanjutnya kitab para rasul mencatat tentang apa yang terjadi kepada murid-muridnya. Mereka jadi orang-orang luar biasa. Mereka membawa kabar baik. Banyak pertobatan demi pertobatan terjadi ketika murid-muridnya memberitakan Injil. Mereka tidak takut lagi. Mereka tidak sembunyi lagi. Tapi yang menarik setelah Yesus naik ke surga, sebelum nanti Anda bisa belajar Kisah 1 sampai Kisah pasal 2 dan selanjutnya, yang terjadi kepada mereka, mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka nggak takut, mereka nggak cemas, mereka nggak khawatir karena mereka berpisah dengan murid-muridnya. No, mereka bersukacita. Ayat 53, mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Apa yang berubah dalam hidup mereka? Pikiran mereka berubah, hati mereka berubah, kemudian lakunya mereka berubah. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Matius 28 ayat yang ke-20. Setelah ayat 19, ayat amanat agung yang memerintahkan kita untuk menjadikan semua bangsa murid daripada Yesus Kristus. Ayat 20 mengatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan ketahuilah aku menyertaimu senantiasa.
sampai akhir zaman. Wow! Percayakah Anda bahwa Tuhan menyertai kita? Percayakah Anda bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita? Percayakah Anda bahwa Dia sedang hadir di situasi hidupmu, di kondisi keluargamu, di kondisi bisnis dan pekerjaanmu? Dan Dia mau Anda tahu bahwa dalam saat-saat Anda sudah mau menyerah sekalipun, dalam saat-saat Anda sedang berkata, aku gak kuat lagi, Dia mau berkata, anakku, ya aku sedang membawamu, aku sedang memberkatimu dengan kekuatan, aku sedang memberkatimu dengan kemampuan, engkau bisa, engkau dapat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu, saya ingin mengatakan ini kepada semua saudara. Jika kita tahu bahwa kita dipanggil supaya memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, maka penderitaan dan kesulitan adalah bagian dari proses Tuhan untuk kita dapat mengalami janji Tuhan dan menjadikan kita alat yang berdampak kepada orang di sekitar kita. Jadi artinya, kenapa kita percaya bahwa kita akan mengalami kebangkitan kembali? Kenapa kita percaya kita akan melenting kembali? Kenapa kita percaya bahwa kesulitan-kesulitan hanyalah cara Tuhan untuk memproses kita? Karena kita tahu, pada waktu Yesus naik ke surga, Dia telah membuka pikiran murid-muridnya, supaya pikiran murid-muridnya dikuasai oleh firman Tuhan. Saya juga percaya firman Tuhan sedang bekerja untuk membuka pikiran. Tugasmu adalah biarkan firman Tuhan, ya, oleh pertolongan Roh Kudus menjamah pikiranmu hari ini yang sedang takut dan dikuasai oleh ketakutan. Firman Tuhan mengatakan bahwa engkau akan mengalami kebangkitan kembali. Engkau akan bangkit kembali. Engkau akan melihat hari-hari buruk yang mungkin selama ini engkau pikir akan menghancurkanmu, akan membawa engkau untuk bangkit dan mengalami apa yang namanya terobosan demi terobosan dalam kehidupan. Kalau proses-proses itu hanyalah dengan bertujuan untuk membuat engkau dapat menjadi saksi dan membawa kabar baik, maka ingatlah selalu ini, Dia Tuhan yang hadir, yang membawamu dan memberkatimu senantiasa. Sebelum kita berdoa, dari kisah ini kita belajar, murid-murid mengalami bounce back, kebangkitan dalam kehidupan mereka. Walau mereka tahu mereka gak bisa melihat wajah Yesus, tapi mereka tahu Yesus menyertai mereka sebagaimana apa yang dijanjikan. Sehingga mereka pulang dengan bersuka cita. Mereka berkumpul di bait Tuhan. Ya, makan gaya kehidupan jemaat mula-mula yang Anda bisa lihat di Kisah Para Rasul 1, 2, begitu hebat, begitu luar biasa. Tidak takut untuk menjadi orang-orang yang menyaksikan kabar baik. Demikian hari ini juga, biarkan pikiranmu dibuka sekali lagi. Diisi, dikuasai oleh firman Tuhan. Ingatlah selalu, Dia sedang membawamu dan memberkatimu senantiasa. And then, menyertaimu sampai berkesudahannya zaman ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengar. Hari ini kami belajar bahwa walau kami mungkin mengalami hari-hari sulit, hari-hari buruk yang seakan-akan sedang menjatuhkan kami, sedang menjatuhkan keadaan keluarga kami, pekerjaan, bisnis kami. Tapi kami tahu orang benar akan mengalami kebangkitan kembali. Kami akan bangun kembali. Kami ingat apa yang terjadi kepada murid-murid ketika Yesus akan naik ke surga. Bagaimana Yesus membuka pikiran mereka untuk dapat memahami kebenaran firman Tuhan dan mempercayainya. Demikian hari ini hamba berdoa, Engkau buka pikiran kami semua. Untuk kami biar dikuasai oleh firman Tuhan. Dikuasai oleh janji Tuhan. Dan mengingat segala perbuatan baik Tuhan yang betapa hebat dalam kehidupan kami. Di hari-hari lalu dalam hidup kami. Dan hari ini dan besok kami percaya. Tuhan yang menyertai kami kemarin. Dia juga Tuhan akan menyertai kami hari ini. Sampai berkesudahannya zaman. Dia Tuhan yang telah menolong kami. Dia juga Tuhan akan terus menolong kami. Hari ini kami percaya bahwa tidak pernah Engkau tinggalkan kami. Engkau senantiasa membawa kami, memberkati kami. Hadir dalam setiap situasi kehidupan kami. Marilah Roh Kudus
yang menjadi penolong bagi kami, penghibur bagi kami, menolong setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami hari demi hari, memenuhi kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang mengalami bounce back, kembali bangkit, tidak terpuruk, tapi menjadi orang-orang yang hebat. Oleh begitu banyaknya kesulitan yang kami lalui dengan kekuatan Tuhan. Tuhan memberkati engkau semua dengan kekuatan yang baru. Tuhan akan membuat terobosan-terobosan dalam kehidupanmu sehingga engkau akan melihat kebahagiaan besar, berkat besar terjadi di balik setiap penderitaan dan kesulitan. Proses apapun yang engkau sedang hadapi hari-hari ini, nikmatilah. Karena engkau akan melihat hasil terbaik datang dari proses yang diizinkan oleh Tuhan dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan. Tuhan berkati setiap pekerjaan dan usahamu. Engkau semakin naik bukan turun. Engkau akan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Sekali lagi Tuhan perintahkan berkat datang kepada engkau. Yang sakit engkau disembuhkan. Yang lemah engkau dikuatkan. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan menyertaimu hari ini, besok, sampai hari Maranatha. Dia datang yang kedua kalinya. Terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Tetap sehat, tetap semangat. Dan sekali lagi doakan untuk persiapan gereja kita untuk melakukan ibadah secara onsite di minggu pertama bulan Juni. Tuhan memberkati semua saudara. Shalom.